Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Fitria dan saya dari kelompok 9. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai faktor-faktor korupsi secara perspektif teori. Nah, sebelumnya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Jadi korupsi itu merupakan suatu fenomena sosiologis yang dimana hal itu memiliki kaitan erat dengan politik dan juga ekonomi. Pada faktor-faktor penyebab korupsi secara perspektif teori ya, itu ada 5 teori. Nah, yang pertama itu ada teori means and scheme, di mana teori ini dikemukakan oleh Robert Merton, yang dimana Robert ini menyatakan bahwa korupsi itu merupakan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia yang disebabkan karena tekanan sosial. Nah, dan hal itu yang menjadi pelanggaran dalam norma-norma yang ada. Ada teori Merton. Nah, teori Merton ini dikemukakan oleh Robert K. Merton. Robert menyatakan di sini bahwa perilaku penyimpangan itu merupakan bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. Nah, dalam teori ini juga difokuskan pada bidang ekonomi ya. Artinya korupsi itu pasti ada implikasinya dengan ekonomi. Seperti itu kalau dalam teori ini. Untuk yang ketiga ada teori Ghosn. Nah, menurut Jack Palance ada 4 faktor yang mempengaruhi seseorang itu melakukan korupsi. Yang pertama itu keserakahan, dimana dalam makalah itu juga sudah dicantumkan bahwa keserakahan itu bisa berpotensi terjadi pada siapapun, termasuk pada koruptor. Nah, yang kedua ada opportunity atau kesempatan. Nah, dalam sebuah organisasi atau instansi itu kan masyarakat memiliki kesempatan yang luas ya untuk bisa berbuat curang. Salah satunya yang korupsi tadi. Dan selanjutnya ada kebutuhan. Dan yang terakhir ada pengungkapan. Nah, dalam faktor kebutuhan ini ya, pastinya orang-orang itu kan semakin jabatannya tinggi, maka gaya hidupnya itu juga akan semakin tinggi juga. Nah, maka dari itu kecurangan itu juga pasti berlaku dalam hal ini gitu. Dan yang terakhir itu kan tadi ada pengungkapan. Dalam pengungkapan itu hal ini tuh sangat berkaitan ya dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan sebuah kecurangan seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada teori solidaritas sosial, di mana teori ini dikemukakan oleh Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim ini menganggap ya bahwa watak manusia itu bersifat pasif dan dipengaruhi oleh masyarakat gitu. Jadi dikendalikan oleh masyarakat. Selanjutnya ada teori-teori menurut Donald R. Plessy. Yang pertama ada teori model cost benefit. Nah, seseorang yang melakukan korupsi itu ya dalam teori ini dianggap seseorang yang melakukan korupsi itu pasti lebih memikirkan manfaatnya melakukan hal itu dibandingkan dengan resikonya gitu. Dan untuk selanjutnya ada teori willingness dan opportunity to corrupt. Nah, teori ini menjelaskan bahwa seseorang itu pasti akan melakukan korupsi jika memiliki kesempatan atau peluang, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya tadi. Dan yang ketiga ini ada teori motivasi pelaku ya. Nah, teori motivasi pelaku ini berisi tentang tujuan seseorang itu melakukan korupsi. Seperti contohnya, mereka yang melakukan korupsi itu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhannya yang tinggi. Dan yang kedua itu juga bisa untuk memperkaya dirinya sendiri gitu. Lalu juga ini karena ada peluang dan kesempatan untuk melakukan itu, maka dari itu mereka mengambil kesempatan itu gitu. Dan mungkin lain-lain bisa dilihat langsung di PPT-nya. Untuk selanjutnya ada tindak pidana. Nah, tindak pidana korupsi itu ya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada tindak pidana korupsi secara murni, dan yang kedua tindak pidana korupsi secara tidak murni.
untuk tindak pidana korupsi secara murni itu sudah dijelaskan pada bab 2 pasal 2 dan pasal 20 pada Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Kalau misalnya tindak pidana korupsi secara murni kan itu memang murni ya dilakukan. Nah, sedangkan tindak pidana korupsi secara tidak murni itu mereka ini melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pencegahan, terus seperti penentangan dan juga menggagalkan ya semua cara, mau pakai cara langsung atau tidak langsung gitu dalam perkara korupsi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau sikap dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.